Jadi kalau untuk perkara narkoba ini ada dua. Pertama ada yang dilakukan oleh warga. Misalnya di kampung itu sudah marak penyalahgunaan narkoba, kemudian itu warga melaporkan ke kita. Perkara yang kedua, ini berdasarkan kita dapati berdasarkan informasi. Karena informasi ini bisa dari diri kita juga kan, dalam menjadi tanggung jawab kita untuk pemberantasan narkoba. Dari situ, dari laporan masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti apabila target itu yang menjadi sasaran, kemudian langsung kita mengarah ke sana. Saat di sana kita melakukan upaya penangkapan target. Kita akan didampingi sama aparat setempat untuk melakukan penggeledahan. Apabila ditemukan, akan kita sita dan pelaku tadi itu akan kita bawa untuk diproses. Jadi biasa pelaku yang udah ditangkap kan, itu ditahan Pak, itu penahanannya biasanya berapa hari? Kalau untuk perkara narkoba ini bisa mencapai penahanan itu sekitar 120 hari. Pertama kita 20 hari, perpanjangan kejaksaan 40 hari, dan dari pengadilan itu 60 hari. Berarti totalnya itu penahanan di kita itu 120 hari. Dan itu harus bisa kita buktikan untuk dilanjutkan ke persidangan, tahapan persidangan. Jika masa penahanannya lewat, apakah tersangka bisa mengajukan permohonan untuk pengadilan itu Pak? Pra peradilan. Jadi kalau pra peradilan ini artinya ya bahwasanya apabila tersangka itu merasa tidak puas dengan upaya yang dilakukan, itu bisa jadi dilakukan tidak pernah masa penahanan. Dalam masa penahanan pun dia masih bisa dia mengajukan pra peradilan. Artinya pra peradilan ini kan hukum formilnya yang dikaji. Apakah penangkapannya sudah sesuai dengan SOP, prosedur, misalnya alat buktinya cukup atau tidak, itu hak daripada tersangka untuk mengajukan pra peradilan. Tidak perlu pun habis masa penahanannya dia bisa berhak untuk mengajukan pra peradilan. Tapi apabila masa penahanannya sudah habis, dia harus dikeluarkan. Tapi tetap diproses ya, cuma dia dikeluarkan dari ruang tahanan, baik di tingkat kepolisian maupun di kejaksaan maupun di ranah hakim kan. Terus Pak, kalau misalnya masa penahanannya sudah siap, apa lagi prosesnya tuh Pak? Biasanya kita ini kan pemberkasan kita limpahkan ke jaksa untuk melakukan penelitian. Apabila menurut jaksa barang ini sudah lengkap, akan kita limpahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap peradilan. Jadi masa-masa penelitian itulah makanya kita selalu koordinasi dengan jaksa. Tapi nggak perlu habis masa penahanannya. Justru masa penahanan itu supaya kita pembatasan ini kita kan, upaya kita untuk ke jaksa. Jadi kalau di pengadilan, saya udah di pengadilan Pak kan, ya apakah kalau dalam kasus narkoba ini membutuhkan saksi kah atau hanya harus bukti aja, ada bukti aja, saksi nggak harus gitu? Makanya dalam setiap kita pembuktian itu harus dilengkapi dengan alat bukti minimal 2 kan. Ya. Biasanya kalau narkoba ini saksi sama hasil uji lab. Bahwasanya narkoba yang kita tangkap ini betul-betul dia secara laboratoris dia memang adalah narkoba. 2 alat bukti itulah yang menjadi pegangan kita kan. Terus Pak, kalau udah lengkap berkasnya kemudian dilimpahkan kemana Pak? Dilimpahkan ke jaksa. Kita limpahkan nama itu kalau kita pelimpahan berkas perkara tahap 2, pelimpahan tersangka dan barang bukti. Habis itu kewenangan jaksa lagi untuk melakukan penuntutan. Ya Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Itu aja ya. Ya Pak. Soalnya cuma sampai situ aja kan Bapak yang nyuruh. Tidak ada lagi. Oh dari dosennya ya kita juga Iya. dosennya. sampai situ ya. Pasal-pasal di BNN nanti. Amin. Kok jadi mana Pak? Kerja